Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa, agar firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita dan nantinya akan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan benar, dan nantinya dapat kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini terambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, namun untuk mempersingkat waktu, akan saya baca ayat yang ke-12 saja. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan sapaan rohani pada hari ini kami beri tema kemuliaan Tuhan yang menenteramkan. Kemuliaan Tuhan yang menenteramkan. Dalam menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Dibutuhkan yang namanya perjuangan dan juga kerja keras. Tidak seperti ketika manusia pertama kali hidup dan tinggal di Taman Eden. Di Taman Eden, segala kebutuhan manusia sudah dicukupi oleh Tuhan. Segala mau makan sudah disediakan, mau minum juga sudah disediakan, tinggal menikmati saja. Namun tatkala manusia ini jatuh ke dalam dosa, dan manusia diusir dari Taman Eden, dan manusia tinggal di dunia ini, maka kesukaran itu datang silih berganti menghampiri kehidupan manusia. Dahulu kala ketika Adam masih tinggal di Taman Eden, sekali lagi mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Namun ketika manusia ini tinggal di dunia, ketika manusia ini perutnya lapar, maka mereka harus bekerja dahulu. Maka mereka harus mencari dahulu, baru dapat makan. Kalau mereka tidak mau bekerja, kalau mereka tidak mau mencari, ya nanti akan kelaparan sendiri. Singkat cerita, manusia itu semakin lama semakin bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ketika manusia ini semakin lama semakin bertambah banyak, dan tentu semua orang menginginkan hidup yang nyaman, menginginkan hidup yang enak, menginginkan hidup yang serba berkecukupan, tentu hal itu menyebabkan persaingan semakin ketat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jemaat yang terkasih, ada kalanya manusia ini menghadapi masalah yang besar. Namun ada kalanya juga manusia mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Ada orang yang bilang kehidupan ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, susah dan senang ini datang silih berganti mewarnai kehidupan manusia.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di zaman yang modern ini tentu semuanya serba canggih. Di zaman yang serba canggih ini tentu menuntut manusia untuk berpikir secara cepat, untuk berpikir kreatif. Kalau manusia tidak mau berpikir cepat dan tidak kreatif, tentu manusia akan terlibas oleh kemajuan zaman. Namun demikian, di zaman yang modern ini juga memberikan kita berbagai macam kemudahan-kemudahan. Sampai ada orang yang bilang, dunia ada di genggaman. Melalui smartphone, kita bisa mengakses informasi apa saja. Melalui smartphone, kita juga bisa berbisnis apa saja. Kita bisa jual beli mobil, jual beli motor, jual pakaian, jual makanan, dan juga bisa untuk mencari pertemanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sedikit kegunaan dan pengetahuan di dalam hidup di zaman yang modern ini. Melalui smartphone kita bisa melakukan apa saja. Di zaman yang serba canggih ini, segalanya sudah dimudahkan. Namun pertanyaannya, apakah kemudahan-kemudahan seperti itu tidak berdampak untuk orang lain? Apakah kemudahan-kemudahan itu tidak ada yang dirugikan? Tentu saja dampaknya sangat luas dan tidak sedikit yang dirugikan. Misalnya tukang Pak Pos keliling itu biasanya keliling mengantarkan surat, sekarang menjadi kehilangan pekerjaan. Sopir angkot, sopir taksi, sopir becak, penumpang sedikit. Lalu banyak sekali juga perusahaan-perusahaan bis antar kota juga banyak yang gulung tikar. Maklaran mobil, maklaran motor juga sepi. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan hidup yang berat di zaman yang modern ini dibutuhkan sekali lagi perjuangan dan juga kerja keras. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan yang demikian itu, kita juga butuh pegangan agar kita tidak terjatuh dalam keputusasaan, tetapi tetap memiliki semangat dan stamina yang cukup untuk terus berkarya demi hidup yang harus terus diperjuangkan. Bagi orang percaya, pegangan kita adalah Allah, Sang Sumber Hidup. Namun demikian, yang namanya manusia, kita tentu saja pernah merasa takut, dan kita juga pasti merasa khawatir. Untuk mengatasi rasa takut dan juga khawatir itu, tentu saja setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Tetapi sebagai orang percaya, tentu saja cara kita adalah dengan berdoa. Berdoa adalah cara untuk membuat kita terus bergantung kepada Allah dan untuk memohon pertolongannya saja hanya kepada Allah yang hidup. Seperti anak-anak yang senantiasa bergantung pada orang tuanya, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah harus selalu terus bergantung kepada Allah Bapa kita yang di surga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, sungguh sangat nyata bahwa dinamika iman mereka bertumbuh seiring pengalaman yang mereka jumpai di sepanjang perjalanan itu. Salah satu contohnya dalam bacaan kita di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18.
Dalam keadaan yang lelah, setelah 3 bulan menempuh perjalanan keluar dari Mesir, tibalah mereka di Gunung Sinai, dan dari puncak Gunung Sinai inilah Allah menyatakan kemuliaannya. Menyaksikan kemuliaan Allah di atas gunung itu sungguh mendatangkan rasa takjub, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera dan rasa aman. Penglihatan itu telah membawa Israel pada kesadaran bahwa Allah yang menuntun mereka sungguh-sungguh sangat kuat, sungguh-sungguh sangat dahsyat. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bimbang dan ragu lagi. Tidak perlu takut dan khawatir lagi. Karena Allah kita, Allah bangsa Israel, adalah Allah yang sangat kuat dan dahsyat. Allah yang dahsyat dan kuat itu akan melindungi mereka, asalkan mereka tetap percaya dan setia melakukan firman-Nya. Oleh karena itu sekali lagi, jangan takut dan jangan khawatir, karena Allah kita sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Allah kita tidak akan membiarkan kita terjatuh, dan Allah kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan dimanapun kondisi kita. Amin. Tuhan memberkati.